Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat semua, pencinta YouTube dan YouTuber dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi umurnya, tetap istiqomah menjalani ibadah puasa hingga di penghujung Ramadan, dan lebih optimal dalam beribadah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video ini kita berbicara santai-santai saja. Semoga bermanfaat. Silakan disimak. Ini terima kasih juga saya ucapkan kepada subscriber saya hingga sampai saat ini masih terus mengikuti perkembangan channel saya. Untuk yang teman-teman belum subscribe, silakan di subscribe, silakan di like dan di komen. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Terima kasih. Jadi kita berdiskusi santai saja. Nanti teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar jika ada yang perlu kita diskusikan. Pembahasan mengenai zakat. Jadi zakat ini merupakan salah satu rukun Islam apabila sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Jadi perlu dipahami, zakat ini ada dua, ada zakat fitrah, kemudian zakat mal, atau yang lebih dikenal itu zakat harta. Untuk zakat fitrah saya rasa teman-teman semua sudah mengetahui karena setiap tahun kita mengeluarkan zakat fitrah. Jadi bahkan bayi yang lahir di bulan Ramadan atau bayi yang lahir sebelum malam takbiran itu sudah wajib membayar zakat fitrah. Berapa nominal yang dibayarkan sama dengan orang dewasa. Pada umumnya 2,5 kg beras. Kenapa menggunakan beras? Karena beras ini merupakan makanan pokok atau kebutuhan pokok kita yang berada di negara Indonesia. Jadi umumnya itu menggunakan beras. Tetapi ada juga yang menggunakan uang. Itu tidak jadi masalah. Jadi 2,5 kg beras itu tinggal dihitung jumlah uangnya berapa, kemudian dibayarkan. Nanti tergantung berapa jiwa yang akan dibayarkan atau tanggungan per orangnya. Begitu. Saya rasa mengenai zakat fitrah ini teman-teman semua sudah mengerti lah ya. Mungkin video ini hanya sekilas mengingatkan mungkin untuk diri saya pribadi. Dan jangan lupa apabila ada yang keliru dalam penyampaian saya, tolong dikoreksi ya teman-teman ya, tolong dikomentari di kolom komentar. Kemudian zakat harta atau zakat mal, ini banyak sekali bagiannya. Mungkin yang saya sebutkan ini hanya beberapa. Yang pertama ada zakat emas, zakat perak, ada zakat perdagangan, pertanian, peternakan, zakat profesi. Ini beberapa yang saya sebutkan. Ini yang pada umumnya dibayarkan zakatnya. Namun ada juga zakat pertambangan, ada zakat barang temuan. Barang temuan ini nanti dibagi dua. Ada barang temuan ini yang dianggap itu mempunyai tuan atau masih ada orang yang merasa kehilangan gitu.
Kemudian ada barang temuan itu yang berupa harta karun. Jadi kalau sudah berupa harta karun, itu tidak mesti kita menunggu 1 tahun haulnya, tapi langsung saja kita keluarkan, yaitu kadar zakatnya atau zakat yang dikeluarkan dari harta karun yang diperkirakan sudah tidak bertuan ataupun sudah lama bertahun-tahun, nah, itu zakatnya sekitar 20%. Jadi ketika ketemu pada hari itu, ya langsung dikeluarkan zakatnya, tidak mesti menunggu haul 1 tahun. Berbeda dengan barang temuan. Barang temuan yang kira-kira dianggap ini masih mempunyai tuan, atau kira-kira ini barang nih ada pemiliknya yang masih mencari gitu. Contoh barang temuan ini yang memiliki tuan mungkin menemukan sesuatu barang berharga, katakanlah menemukan emas 1 kilo misalnya yang tercecer di jalan, ya kan. Tapi ya tidak mungkin juga ya kan orang bawa emas berjalan 1 kilo. Ini contoh saja. Ketika kita menemukan misalnya emas 1 kilo yang tercecer di jalan, nah ini wajib kita umumkan terlebih dahulu. Kita sebarluaskan informasinya, kita tunggu sampai 1 tahun. Tapi apabila sudah sampai 1 tahun, pemiliknya tidak datang, itu barang temu itu menjadi milik kita dan dikeluarkan zakatnya 20%. Dan apabila pas 1 tahun atau kurang 1 tahun pemiliknya datang, nah, harta yang kita temukan tadi itu harus kita kembalikan, kita serahkan ke pemilik yang merasa kehilangan emas 1 kilo tadi. Nah, begitulah gambarannya. Kemudian untuk zakat pertanian, ini kadar zakatnya 5-10%. Mengapa 5 dan mengapa 10? 5% ini katakanlah pertaniannya di bidang persawahan, nanam padi gitu. Jadi untuk perairan atau irigasi di sawah itu menggunakan tada hujan, ini zakatnya 10%. Berbeda dengan irigasinya menggunakan usaha para petani tersebut, itu zakatnya cukup 5%. Jadi kapan Kak sampai nisabnya? Nisabnya itu 653 kilo gabah, masih bentuk padi. Tapi ketika dia sudah menjadi beras atau sudah dikilang, ya kalau bahasa saya di Riau itu dikilang atau digiling, ketika sudah padi menjadi beras itu berjumlah 524 kilo. Ini kadar nisabnya. Untuk kadar haulnya itu per sekali panen, jadi tidak mesti nunggu 1 tahun. Pas panen dihitung, ketika mencukupi nisabnya tadi dikeluarkan zakatnya. Nah, untuk zakat emas itu 85 gram ini kita harus mengetahui berapa harga emas saat ini per 1 gramnya. Ketika sudah diketahui, maka harga 1 gram emas itu dikali 85 gram, maka kita ketahuilah nominalnya sekian. Katakanlah harga emas sekarang 1 gram itu 800 sekian atau 900 dikali 85 gram, itu kemungkinan ada sekitar 70-an juta atau 80 juta. Ketika kita sudah memiliki harta yang kita simpan atau emas yang kita simpan, emas batangan ini emas murni, emas antam aneka tambang, maka
ketika mencapai nisabnya 85 gram emas murni, kemudian sudah mencapai haul 1 tahun, ini wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, untuk emas perhiasan ini ada perbedaan pendapat para ulama. Ulama yang satu mengatakan keluarkan zakatnya, ada juga yang mengatakan tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi saya pernah membaca suatu hadis Rasulullah, ada 2 orang wanita datang ke Rasulullah, 2 atau 1 orang yang datang ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah melihat gelang yang dipakainya, yang digunakan si perempuan tadi. Rasulullah bertanya, ini keluarkan zakatnya jika kamu tidak mau dililit api neraka, ya kira-kira begitulah hadisnya. Nanti bisa di cross check lagi, saya kurang ingat. Yang jelas seperti itu karena saya pernah membaca, sudah beberapa waktu yang lalu saya baca. Oke teman-teman, inilah obrolan santai kita sore ini. Jika dirasa bermanfaat, silakan di-share, di-komen, di-subscribe, like. Terima kasih saya ucapkan. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda, sehingga kita bisa menunaikan zakat. Karena zakat itu sendiri adalah membersihkan harta dan membersihkan jiwa. Kata Allah, di setiap harta kita itu ada hak orang lain. Jadi kita membayar zakat sama dengan memperdulikan teman-teman kita yang membutuhkan, baik itu fakir atau miskin. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.